selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Masih sehat? Masih semangat? Oh ya, lo semua tanya nih, kalau kita sudah belajar waktu, siapa yang masih suka terlambat? Ayo, ada nggak yang masih suka terlambat? Nah anak-anak, hari ini kita mau banyak nih berbicara tentang terlambat. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan memberikan kesehatan kepada setiap anak-anakmu. Biarlah Tuhan yang boleh menolong dan menyertai setiap mereka untuk tetap semangat, tetap sehat untuk mengikuti pembelajaran yang ada. Berkati renungan hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, kita sudah sering membahas tentang waktu. Bahkan hampir setiap hari anak-anak juga diberitahu oleh wali kelasnya, diberitahu oleh guru-gurunya untuk bisa tepat waktu, untuk bisa on time gitu ya. Nah lo setanya nih, siapa yang masih suka terlambat? Ikutin Zoom yang harusnya jam 7.15, masuknya lebih 5 menit loh, kan cuman sedikit. Sama aja itu terlambat. Oh, cuman lebih 10 menit loh, sama aja itu juga terlambat. Nah, hari ini kita mau belajar tentang mempersiapkan diri atas keterlambatan yang kita lakukan. Nah, anak-anak, bagaimana sih rasanya kalau kita itu terlambat? Apakah kalian merasakan biasa aja, nggak apa-apa kok, fine-fine aja? Atau ketika kalian terlambat, gurunya bilang gini, "Hayo, besok nggak boleh terlambat lagi ya," gitu ya. Itu kalau terlambat 1 kali. Kalau terlambat 2 kali, apa yang dilakukan dong sama gurunya? Ya mulai dikasih konsekuensi. Kalau 3 kali, 4 kali, wah bisa-bisa kita nggak boleh ikut pelajaran dari jam 1 sampai jam kedua ya. Nah anak-anak, terlambat itu berarti kita tidak tepat waktu. Kita tidak menepati waktu yang seharusnya untuk kita lakukan sesuatu. Apa yang terjadi? Nah, kalau kita terlambat, maka kita sudah membuang waktu kita, menyia-nyiakan waktu kita. Dan apa yang terjadi kalau kita terlambat? Nah, lo semua ajak kalian nonton video berikut ya. Mari kita saksikan. What? 5 to 9? Kids start school at 9. Oh gosh, he's going to be late. There's no time to lose. Let's go, kid. Get your backpack and your books. There's the bus. Faster, kid. Nice flight. Ouch! Get up, kid. No, the bus left. Aha! Granny always has the answer. Let's go, kid. We have to catch the bus. Hey, Mr. Driver, stop the bus. Hey, it's Monkey and Raccoon. Guys, stop the bus. Finally. Phew. Kit will make it to school on time. Are you sure it's this way, kids? Uh-oh, we've entered evil Dr. Spooky's compound. I told you, there's that scoundrel. And he's thrown some spikes onto the road. One of the tires blew out. Oh, and where are we now? We need a stroke of good luck. And that stroke's name is Patty. Express Roadside Assistance Service. Let's keep going. We're almost to the school. Run, kid. Oh no, he didn't get there on time. What? Of course, it was all a dream. It's 7:15. There's still plenty of time before the school opens. What a relief, Kit.
Nah, anak-anak, bagaimana dengan video yang tadi? Kita tahu ya, ketika anak itu bangun dan terlambat, wah dia cepet-cepet, bahkan nggak tahu ya dia mandi atau enggak, dia cepet-cepet dia berlari yang harusnya bisa santai, jalan ke sekolah hati-hati, menunggu bis, kalau di video tadi ada bisnya ya, menunggu bis dengan baik, dapat bis yang terbaik, bisa sampai di sekolah belajar dengan tenang. Tidak, ketika dia terlambat, dia lari, wah tadi sampai jatuh-jatuh gitu ya. Bahkan apa yang terjadi, ditinggal bis. Tapi untung ada bapak polisi yang baik hati ya, untuk menolong dia sampai akhirnya dapat bis. Nah, setelah dapat bis, apa yang terjadi? Sama aja, sampai di sekolah dia apa? Dia nggak dibukain pintu gerbangnya sudah tertutup dan dia tidak boleh masuk sekolah. Aduh, sudah jauh-jauh, sudah jatuh-jatuh gitu ya. Sama aja nggak boleh sekolah. Nah, anak-anak, itu adalah hukuman ketika kita sering terlambat. Nah, selain itu, kita juga rugi. Kenapa? Anak-anak tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Belum lagi dimarahin orang tua, dimarahin guru. Waduh, nggak enak. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar bahwa terlambat itu kita sebenarnya membuang waktu. Kita menyia-nyiakan waktu. Apa yang firman Tuhan katakan? Nah, anak-anak, firman Tuhan di dalam Efesus pasalnya yang firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16, firman Tuhan mengatakan begini. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang yang bebal. Kalian tahu orang bebal? Orang bebal itu adalah orang yang tidak mau mendengar nasihat, mendengar perintah, ya. Firman Tuhan katakan jangan seperti orang yang bebal, tetapi seperti orang yang arif, orang yang baik, orang yang dengar-dengaran, orang yang taat kepada Tuhan. Nah, di ayat yang ke-16 firman Tuhan katakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, anak-anak, firman Tuhan mengingatkan kita nih untuk menggunakan waktu dengan baik, tidak boleh membuang-buang waktu, tidak boleh menyia-nyiakan waktu dengan melakukan segala sesuatunya mesti terlambat. Zoom terlambat, ngerjain tugas terlambat, mengumpulkan tugas terlambat, itu namanya kita menyia-nyiakan waktu. Tetapi firman Tuhan katakan, ayo gunakan waktu dengan baik karena hari-hari ini adalah jahat. Mengapa dikatakan hari-hari ini jahat? Karena begini, kalian bisa terlambat masuk Zoom atau sekolah karena tidur, ya kan? Aduh, keenaan tidur, bangkong-bangkong. Kenapa kok bangkong? Karena tantangan yang kedua, tidurnya terlalu malam. Kenapa kok tidurnya terlalu malam? Asik nih loh, ngegame ini asik ini. HP-ku ini gamenya ciamik, gamenya keren-keren. Jadi aku tuh main game dari jam 6 sore, gak terasa loh sampai jam 12 malam. Nah, siapa yang suka tidur malam karena bermain game? Nah, akhirnya bangunnya bangkong dan akhirnya apa yang terjadi? Terlambat ke sekolah. Nah, atau kalian juga mengerjakan tugas, mengumpulkan tugasnya terlambat. Kenapa kok mengumpulkan tugas terlambat? Karena keasikan bermain sampai lupa ngerjain tugas. Waduh, sudah lewat jam 12. Bagaimana ini? Sama, keasikan main, keasikan bermain game sampai jam 12. Loh, belum ngerjain tugas, akhirnya terlambat. Nah, anak-anak, inilah tantangan-tantangan kita. Hari-hari ini, masa-masa ini kita punya banyak sekali tantangan. Dan kalau kita tidak mau bertarung dengan tantangan dan godaan itu, nah, lama-lama yang rugi adalah kalian sendiri. Kalian suka terlambat, kalian suka telat mengumpulkan tugas, kalian suka dimarahin sama guru,
Dan apa yang terjadi? Kalian nilainya kecil. Kenapa? Kedisiplinannya ndak ada, tanggung jawabnya ndak ada, ketaatannya juga nggak ada. Jadi nilainya cuma dapet C, mau? Dapet B, mau? Nggak mau. Harus dapat apa? Nilai A. Nah, kalau mau dapat nilai A, maka nggak boleh terlambat. Lakukan segala sesuatu dengan baik dan pergunakan waktu yang ada, karena ingat, banyak tantangan dan kita harus bertarung dengan tantangan itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau sekali lagi Tuhan boleh ingatkan kepada anak-anak kami untuk bisa on time, tepat waktu, tidak terlambat, dan menggunakan waktu-waktu yang ada dengan baik, karena masa-masa ini ada begitu banyak tantangan yang membuat mereka melalaikan waktu mereka. Tetapi ajar setiap anak-anakmu untuk mau bertarung di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mau menjadi anak-anak yang on time, anak-anak yang tepat waktu, dan tidak suka terlambat. Berkati setiap anak-anakmu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, voice note kita hari ini untuk anak kelas 1 sampai dengan anak yang kelas 3, voice note-nya, aku mau menggunakan waktuku dengan baik. Aku mau menggunakan waktuku dengan baik. Sedangkan anak-anak kelas 4 sampai dengan kelas 6, coba sebutkan bunyi dari Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Efesus pasal 5, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Semuanya wajib untuk melaporkan melalui voice note. Salam Aletheia, Tuhan Yesus memberkati.